Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, mahasiswa desain web. Latihan selanjutnya adalah membuat form. Ya, jadi salah satu kegunaan dari HTML, bahasa HTML bisa melakukan atau mengerjakan membuat form yang ada di website kita. Untuk membuat form, nanti tag yang dipakai adalah tag form seperti di modul. Anda perhatikan di modul pertama adalah form, nanti di dalamnya ada tag input. Tujuannya memperoleh data user, kemudian memperoleh informasi, feedback, dan lain-lain. Dengan adanya form ini nanti tujuannya apa yang diinput user tersimpan di database. Tapi untuk kali ini kita belum masuk ke desain database dan lain-lainnya, itu nanti masuk di mata kuliah selanjutnya, yaitu pemrograman web. Untuk mendesain tampilannya dulu, jadi HTML form elemen, nanti di dalam form ada input, label, select, tag area, button, full sheet, legend, detail, output, option, dan option group. Kemudian input type ada button, ada checkbox, color, date time, email, file, hidden, image, month, number, password. Nah, nanti kalau ingin bentuknya inputannya password, bisa pilih password dan seterusnya. Input elemen ini nanti bisa Anda simak sendiri. Kita mulai aja latihan yang pertama. Jadi latihan yang pertama ini untuk formnya belum masuk di tabel dulu. Jadi form biasa yang value-nya, nilai dari form tersebut sudah kita beri isian. Oke, kita new file, new syntax HTML. Misalkan latihan 8.1 ya, nanti yang detail di 8.2 di dalam tabel form membuat form, atau langsung aja judulnya ya, form isian mahasiswa. Nah, di sini tag yang digunakan jangan lupa adalah tag form. Kemudian baru di dalamnya itu ada pertama adalah label. Kemudian yang kedua adalah input. Nah, di sini input yang wajib atributnya adalah tipe inputnya itu apa. Bisa teks, password, dan lain-lain, tanggal dan lain-lain. Kita coba teks. Yang penting adalah name dari di sini. Nanti ketika masuk di database, namanya harus sama dengan nama kolomnya yang ada di database. Misalnya ini nama. Kemudian ada lagi yaitu ID di nama, dan yang terakhir adalah value. Value di sini adalah nilai yang nanti akan tersimpan di dalam tabel tersebut. Label. Nah, di sini di label kita beri atribut for. For itu nanti label itu digunakan untuk apa? Itu memudahkan nanti di misalnya memanggil, termasuk ID juga di CSS. Nanti memudahkan kita untuk ini label yang mana misalnya. Jadi label for. Nah, ini tulisan yang muncul. Ini saya break.
coba simpan latihan 8.1. Nah, oke, kita coba open di browser. Nah, di sini isian ini nanti bisa diisi karena di sini kita break tadi. Kalau tidak kita break itu akan di sebelahnya persis. Seperti ini. Kecuali kalau Anda ingin isinya sudah ada, misalkan di situ nanti otomatis tertulis isinya, misalkan value-nya tadi Joni gitu ya. Nah, nanti otomatis yang tidak ngisi tapi udah otomatis ada namanya break. Misalkan ada berapa baris inputan. Ganti alamat. Jalan sampai 1. Oke. Nah, kita perhatikan di sini nama value-nya sudah ada Joni santai. Ketika nanti di save otomatis value-nya akan tersimpan Joni dan jalan santai. Tapi kalau ini dikosongi, nanti apa yang diinput oleh user akan disimpan sebagai value. Oke, mungkin 8.1 seperti itu. Kita rapikan di dalam tabel supaya tampilannya tidak seperti ini. Ya, jadi tampilannya barisnya juga rapi. Oke, selanjutnya kita buat baru untuk latihan selanjutnya 8.2 form dalam tabel. Untuk form dalam tabel kita mulai ini dulu, form bakat minat mahasiswa. Isikan data Anda di form berikut ini. Oke, kemudian di sini karena tabel, kita buat tabel dan jangan lupa form karena bentuknya form. Jadi di dalam tabel ada formnya. Kemudian mulai kita buat tabel row. Tabel row-nya ada nama, alamat, jenis kelamin, hobi, deskripsi, ada 6. Submit. 3 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini tabel data. Kita mulai dari label for nama, kemudian tabel data yang kedua inputannya, input type-nya adalah teks, namanya sama seperti tadi ya, nama, ID, nama
nama, value-nya kosong. Kemudian karena sama, alamat, teks, alamat. Oke, kita save. Coba dulu latihan 8.2. Openin browser. Ya, ini tabelnya belum kelihatan, tapi sudah rapi. Kita tambahkan border. Oke. Seperti ini. Misalkan alamatnya ingin diperpanjang, size, ukuran size-nya 70 karakter. Sorry, ini yang nama, yang alamat. Selanjutnya kita akan membuat inputan yang lain, yaitu label for jenis kelamin. Kemudian di sini di data sebelahnya kita pakai inputan. Tipenya radio. Radio itu pilih salah satu. Name-nya jenis kelamin. Di sini ID pria, value pria, tulisannya pria dan wanita. Oke, kalau mau turunkan diberi break bawahnya. Ini adalah checkbox yang hanya bisa dipilih salah satu. Kemudian kalau ada defaultnya nanti bisa pilih di sini tambahkan check. Jadi ada default yang sudah dicek yang mana. Kemudian ada lagi label for hobby. Tipenya adalah checkbox. Hobby. Value-nya menyanyi, ini bebas ya.
menulis, hobi membaca. Oke, kita cek dulu apakah sudah benar. Nah, di sini adalah checkbox di mana kita bisa memberi input atau masukan lebih dari satu. Kemudian deskripsi diri. Deskripsi ini biar nulis banyak, maka kita perlu kolom yang lebih banyak ya. Untuk teks area itu menggunakan teks area, kemudian kolom 40 Pro 10. Oke, kita cek. Bisa dibesarkan. Dan yang terakhir adalah button. Kita akan buat input, ceknya button, namanya submit, value submit. Oke, kita cek. Nah, di sini saya ingin menggabungkan dua kolom, maka tambahkan di TD-nya call span 2. Di dua kolom digabung menjadi satu. Nah, di sini ada submitnya. Oke, jadi isian di submit. Misalkan submitnya dilarikan ke satu alamat, itu Anda bisa archive ke alamat tertentu. Kemudian nanti kalau yang aslinya di database, nanti di form ini diberi tambahan action post atau get post ya, biasanya untuk ngambil. Oke, untuk yang lain-lainnya nanti saya jelaskan detail. Ini intinya Anda membuat form dengan di dalam tabel. Misalnya Pak, tabelnya ditengahkan, maka ini Anda tambahkan center. Nanti bisa juga dengan CSS. Oke, nanti di tengah, ini tulisan juga di tengah. Oke ya, jadi atribut tambahannya align, center, align, hanya mungkin font, jenis tulisan, color atributnya red, like blue banyak sekali jenis. Kalau di save, kita reload. Nah, ini sudah ada submit, ada keterangan tambahannya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.